Baik, perkenalkan nama saya Zuarda Suci Zulfatia, mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, angkatan 2019 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan perempuan dan laki-laki dari segi aspek fisik, kognitif, dan emosi. Nah, yang pertama yaitu dari segi aspek fisik. 1. Laki-laki memiliki kumis, jamban, jakun, dada bidang, serta pinggul yang kecil. Sedangkan perempuan memiliki payudara, dada tidak bidang, dan panggul yang membesar serta tidak memiliki kumis dan jamban. Suara perempuan lebih melengking dan suara laki-laki membesar atau berat. Nah, aspek yang kedua yaitu aspek kognitif. Laki-laki di bagian otaknya mempunyai hipotalamus yang lebih tebal daripada perempuan, sedangkan pada perempuan mempunyai korpus kolosum yang lebih tebal 30% dari laki-laki. Laki-laki pada saat ada masalah dia harus diam untuk mencari solusi sendiri, sedangkan pada perempuan ketika ada masalah selalu ingin curhat. Perempuan kalau merasa tertekan pasti butuh bicara dan pasti dibicarakan. Perempuan jika bercerita selalu ingin disimak atau didengar. Sedangkan laki-laki kalau tertekan tidak mau bicara atau memilih diam dan akan lebih bicara saat sudah memiliki alternatif solusi. Laki-laki kalau bercerita harus dilihat sebagai pahlawan atau lebih suka dikagumi. Yang ketiga yaitu aspek emosi. Perempuan mempunyai satu pikiran dan 99 emosi, tapi perempuan mampu mengontrol 99 emosi tersebut dalam satu pikiran. Emosi mengaktifkan kedua belahan otak perempuan, sehingga ketika dia emosi akan berpengaruh ke kedua otaknya. Tapi otak tengah wanita lebih tebal, walaupun emosinya banyak, dia masih bisa mengontrolnya. Yang kedua laki-laki. Laki-laki mempunyai 99 pikiran dan satu emosi, tapi laki-laki tidak mampu mengontrol satu emosi dengan 99 pikiran. Emosi mengaktifkan belahan otak kanan. Itulah sebabnya laki-laki masih dapat bekerja, masih dapat memutuskan keputusan yang dapat diambil ketika saat sedih, marah, takut, dan lainnya. Karena hanya otak kanan yang terganggu sehingga masih dapat mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan otak kiri. Ketika emosi laki-laki sudah memuncak, dia akan sulit untuk mengontrol dan melampiaskannya dengan cara berteriak atau memukul. Berikutnya yaitu implikasi aspek fisik, kognitif, dan emosi. Adapun yang pertama yaitu aspek fisik. Implikasi perbedaan laki-laki dan perempuan terhadap pola tingkah lakunya yaitu laki-laki terlihat lebih aktif, mandiri, agresif, berani, terbuka, dan dominan. Dominan bertindak rasional, sedangkan pada perempuan cenderung bergantung, tertutup, malu, dan bertindak emosional. Yang kedua yaitu dari segi aspek kognitif. Laki-laki mempunyai hipotalamus yang lebih tebal daripada perempuan. Oleh karena itu, laki-laki tugasnya menjaga keamanan, ingin dianggap sebagai seorang pahlawan dan selalu ingin dikagumi. Sedangkan perempuan mempunyai korpus kolosum yang lebih tebal 30% dari laki-laki, sehingga perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu secara bersamaan. Adapun dari segi aspek emosi, yang pertama implikasinya pada perempuan yaitu ketika pria sedang marah, sedih, dan lain-lain, maka yang terganggu di otak kanannya, sehingga dia masih bisa bermain game, melakukan pekerjaan lain tanpa melibatkan emosi yang sedang ia rasakan karena otak kirinya tidak terganggu. Lain halnya dengan perempuan ketika merasa sedih, marah, maka yang akan terganggu seluruh bagian otaknya. Misalnya, ketika perempuan sedang sedih, maka akan berpengaruh juga pada pekerjaan yang ia lakukan. Yang kedua itu implikasinya pada laki-laki, yaitu ketika perempuan sedih, laki-laki lah yang duluan merasa sedih. Namun dengan hormon itulah ia berusaha untuk melatih menyembunyikan kesedihan yang ia rasakan. Dan ketika ada masalah, laki-laki lebih suka menyendiri, menyembunyikan kesedihan masalahnya. Sebaliknya, pada perempuan ia harus menceritakan